Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, makin bertakwa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang umroh. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu dengan khusyuk. Tadahkan tangannya dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama berdoa. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, pelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, dan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan pelajari materi selanjutnya, yang mana menjadi sub bagian dari materi haji, yaitu umroh. Apakah kalian ada yang sudah mengetahui apa itu umroh? Ada yang sudah baca? Alhamdulillah, Ananda Alia sudah baca tadi malam ya. Kalau sudah baca berarti ingat dong. Nanti Bapak tanya, apa perbedaan antara haji dan umroh dari segi rukunnya? Wukuf, ya betul, 100 jawabannya. Kenapa bedanya di wukuf? Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kalian. Jadi, perbedaan antara haji dan umrah itu bisa dilihat dari rukunnya. Yaitu apabila ibadah haji itu ada rukun wukuf di Arafah, sedangkan umrah tidak ada wukuf di Arafah. Betul sekali. Alhamdulillah, ternyata sudah ada yang baca. Nah, kemudian sebelum Bapak menyampaikan materi kita tentang umrah di sini adalah Bapak ingin sampaikan dahulu kompetensi dasar dari materi kita umrah ini. Yang pertama adalah meyakini umrah sebagai perintah Allah. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai dalam ibadah umrah. Dan yang ketiga, memahami tata cara umrah. Adapun pada pertemuan yang pertama kali ini kita akan membahas tentang pengertian umrah. Yang kedua, hukum melaksanakan umrah. Dan yang ketiga, waktu pelaksanaan umrah. Yang keempat, rukun-rukun umrah. Nah, jadi hari ini ada 4 materi yang akan kita bahas bersama. Kemudian ada tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian umrah dengan baik dan benar. Yang kedua, menjelaskan hukum melaksanakan umrah dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan waktu pelaksanaan umrah dengan benar. Nah, dan yang keempat, menyebutkan rukun umrah dengan baik dan benar. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang umrah. Nanti bisa dilihat pada
TV yang akan Bapak tayangkan lewat PowerPoint. Nah, nanti bisa dilihat di televisinya. Kita akan mempelajari materi umroh. Nah, yang pertama tadi sudah Bapak sampaikan KD-nya, kemudian tujuan pembelajarannya, kemudian materi kita pada hari ini yaitu umroh, pengertian umroh, hukum pelaksanaan umroh, dan ketentuan umroh. Nah, yang pertama pengertian umroh bisa dilihat di televisinya. Pengertian umroh adalah mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Makkah dengan berniat melaksanakan ibadah umroh dengan syarat-syarat tertentu. Nah, kemudian perintah melaksanakan umroh terdapat dalam Al-Quran surah Baqarah ayat 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Kemudian yang kedua, hukum melaksanakan umroh. Jadi hukum melaksanakan umroh ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu wajib. Wajib di sini adalah umroh yang pertama kali dikerjakan pada musim haji karena merupakan bagian dari rangkaian ibadah haji. Kemudian wajib di sini juga dapat diartikan bagi laki-laki dan perempuan yang memiliki kemampuan baik dari segi biaya maupun dari kemampuan jasmaninya untuk melaksanakan ibadah umroh, karena ibadah umroh itu harus memerlukan selain biaya juga tenaga yang ekstra. Nah, karena di situ akan melaksanakan rukun-rukun umroh yang mana rukun tersebut harus menggunakan tenaga. Nah, harus sehat dahulu. Kemudian yang kedua sunnah yaitu umrah yang dikerjakan sewaktu-waktu, yaitu umrah yang dilakukan setelah umrah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Maka nilai hukumnya itu menjadi sunnah. Kemudian yang ketiga adalah ketentuan umrah. Nah, yang pertama waktu melaksanakan ibadah umrah. Waktu melaksanakan ibadah umrah ini yang pertama adalah dapat dikerjakan sepanjang tahun selain tanggal 9 Zulhijjah yaitu hari Arafah. Kemudian tanggal 10-nya hari Idul Adha. Kemudian tanggal berikutnya 11, 12, 13 itu disebut dengan hari Tasyrik. Nah, jadi 5 hari itu tidak diperbolehkan menjalankan ibadah umrah. Nah, kemudian yang kedua, umrah ini dapat dilaksanakan bersamaan dengan ibadah haji, yaitu pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah, selain tanggal yang 5 tadi yang di bulan Dzulqa'dah. Paham? Nah, kemudian kita lanjutkan yang kedua, syarat umrah. Nah, syarat umrah tentunya harus beragama Islam. Kalau kada beragama Islam maka kada sah umrahnya. Yang kedua, akil atau berakal. Yang ketiga, balik. Yang keempat, merdeka atau bukan hamba sahaya, bukan budak. Dan yang kelima, mampu istita'ah. Ada yang tahu mampu istita'ah apa maksudnya? Istita'ah di sini adalah selain mampu dari segi biaya, juga dalam keadaan sehat jasmaninya. Kemudian yang ketiga, rukun umrah. Nah, rukun umrah ini pertama tadi sudah disampaikan oleh Ananda Alia bahwasanya antara haji dan umrah itu memiliki perbedaan. Perbedaannya apa? Yaitu pada rukunnya. Kalau haji ada rukun wukuf di Arafah, kalau umrah tidak ada. Nah, kita lihat. Nah, di sini tidak ada, dalam rukun umrah ini tidak ada wukuf di Arafah. Yang pertama adalah ihram. Ihram yaitu berniat umrah dengan memakai pakaian ihram. Untuk laki-laki itu dua helai untuk menutupi bagian atas dan bagian bawah. Nah, pernah kan lihat atau orang tuanya yang sudah pernah melaksanakan umrah haji bisa dilihat dari foto-fotonya bagaimana cara mengenakan pakaian ihram. Kemudian yang kedua, sedangkan perempuan itu asal memakai pakaian tertutup semua auratnya kecuali muka dan telapak tangan. Nah, itu bebas di bajunya. Mau hitam, mau biru, mau merah, mau putih. Tapi kebiasaan di negara kita biasanya menggunakan busana serba putih. Coba lihat orang Arab itu kan pakai jubah hitam mereka. Yalah, salwar. Nih, salwar Arab nih. Kemudian yang kedua setelah ihram yaitu yang kedua tawaf. Nah, setelah berniat ihram di sini harus Bapak ulangi dahulu. Yang ihram tadi berniat ihram itu harus keluar kota Mekah dahulu. Kemana biasanya di Bir Ali, tempat mengambil mikot sekalian niat ihram. Kemudian di Ja'rana, nah kemudian di
banyak ada tempat-tempat yang dijadikan oleh jamaah haji dan umrah untuk mengambil mikot. Tentunya harus keluar kota Mekah terlebih dahulu. Nah, setelah berihram, kemudian kembali ke kota Mekah langsung melakukan tawaf. Nah, sebanyak 7 kali putaran mengelilingi Ka'bah. Setelah selesai 7 kali mengelilingi Ka'bah, dilanjutkan rukun umrah yang ketiga yaitu sa'i. Sa'inya adalah berlari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Ada yang tahu ceritanya? Ceritanya diawali dari kisah Bunda Hajar yang saat itu mencarikan air untuk Ismail yang sedang kehausan. Nah, Ismail kehausan, lalu Ibu Hajar bingung mencari air dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sampai 7 kali bolak-balik. Nah, ternyata tidak didapati air, lalu didatangi Ismail. Didapati Ismail saat itu menghentakkan kakinya ke tanah kepada pasir yang tandus. Nah, saat menghentakkan kaki itu muncul mata air. Nah, air yang memancar. Nah, yang hingga sekarang airnya itu kada habis-habis. Meskipun diminum berulang kali, dibawa jamaah haji yang jutaan jumlahnya, belum lagi ditambah umroh yang setiap saat kada habis-habis airnya. Nah, itu adalah maha kuasa Allah yang menciptakan air Zam-Zam untuk bisa kita nikmati. Nah, jadi awal kisah dari sa'inya adalah cerita Bunda Hajar yang berlari kecil mencari air untuk Ismail yang kehausan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Kemudian rukun umrah yang keempat adalah tahallul. Setelah selesai sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, diakhiri dengan tahallul. Tahallul di sini adalah apa? Mencukur rambut minimal 3 helai. Anu pang membegundul pang Pak, lebih bagus lagi begundul. Nah, lebih utama untuk laki-laki lah, perempuan jangan habis tanggung. Jadi untuk laki-laki diutamakan mencukur seluruh rambutnya. Kenapa? Karena fadilat atau keutamaannya adalah sebanyak rambut yang tumbuh di kepalanya apabila digundul, maka sebanyak itu pula dosa yang akan dihapus, diampuni oleh Allah. Makanya Bapak dulu bergundul kemarin. Nah, bergundul supaya dengan harapan dosa sebanyak dosa rambut, sebanyak itu pula dosa diampuni. Kemudian rukun umrah yang kelima adalah tertib. Tertib di sini maksudnya adalah berurutan. Artinya kadang terbolak-balik mulai dari ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Nah, itu kada boleh tertukar, kada boleh tanpa huruf. Kemudian, nah, dari sini ada yang ditanyakan dari penjelasan Bapak, mulai dari pengertian, waktu pelaksanaan dan ketentuan umrah. Ada? Kalau tidak ada, kita akan melakukan diskusi. Bapak akan bagi 4 kelompok. Nah, Bapak akan bagi. Oh, nah ini per kelompok ya. Nah, sini. Boleh siapa yang mau jadi pembicaranya di sini nanti boleh maju ke depan akan menanyakan. Nah, di sini. Nah, selesai tugasnya. Nah, kalau Bapak lihat tadi sudah sibuk masing-masing kelompoknya membahas tentang materi yang sudah Bapak bagikan. Nah, jadi setelah ini kita akan melakukan presentasi mulai dari kelompok 1, silakan. Nah, ini adalah hasil dari kelompok 1, silakan dibaca. Materinya adalah tentang iya. Umroh terbagi 2, yaitu wajib bagi laki-laki atau perempuan yang memiliki kemampuan. Sunnah untuk pelaksanaan umroh berikutnya yaitu kedua, ketiga, dan seterusnya. Iya, kita beri tepuk tangan dulu untuk temannya. Nah, dari materi yang disampaikannya ada yang ditanyakan? Ya, terima kasih untuk kelompok 1 untuk presentasinya dan hasil dari kerjasamanya. Silakan duduk. Kemudian kelompok yang kedua, silakan perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusinya dengan kelompoknya. Ya. Kelompok 2 dengan materi waktu pelaksanaan umroh. Waktu mengerjakan umroh 1 dapat dikerjakan sepanjang tahun kecuali tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 Idul Adha, tanggal 11, 12, 13 yang pasti bulan Dzulhijjah. Dua dapat dikerjakan bersamaan dengan ibadah haji yaitu pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Kan? Berarti sudah paham ya tata cara waktu pelaksanaan umroh. Kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan dulu.
panitia silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain tolong perhatikan. Nah, dari penyampaian dari kelompok 3 ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan istitaah? Silakan, apa yang dimaksud dengan istitaah? Mampu secara istitaah maksudnya adalah mampu dalam hal biaya dan semuanya untuk melaksanakan ibadah ini. Iya, betul sekali. Bisa dipahami? Bisa. Jadi apa tadi yang dimaksud dengan istitaah adalah mampu dari segi biaya dan sehat jasmaninya. Ya, betul. Ada lagi yang ditanyakan? Kelompok lain? Kelompok 4? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti sudah paham ya tentang syarat melaksanakan umroh. Kalau tidak ada kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan dulu. Kemudian kelompok 4 silakan mempresentasikan. Ya. Ya, dari penyampaian kelompok 4 ada yang ditanyakan? Dari kelompok 2, ya silakan. Mengapa saat tahallul hanya mencukur habis rambutnya, padahal dibolehkan hanya mencukur minimal 3 helai rambut? Iya, kenapa jadi ada orang yang begundul? Nah, begundul mencukur habis rambutnya, sedangkan dalam ketentuan boleh memotong 3 helai rambut minimal. Nah, bisa dijawab kelompok 4? Iya, karena katanya tadi dengan mencukur habis semua rambut akan mendapatkan keutamaan diampuni semua dosanya sebanyak rambut yang dicukurnya. Nah, bisa dipahami? Alhamdulillah. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Kalau tidak ada, maka berarti sudah paham semuanya lah. Mudah-mudahan. Ayo kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Silahkan kembali ke tempatnya. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah selesai membahas tentang materi umrah pada pertemuan yang pertama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat kelak pada saat nanti kita mendapatkan rezeki, mendapatkan undangan dari Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu dengan mengadahkan tangan. Berdoa diawali dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina